Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah pada saat ini. Memasuki ibadah Minggu Advent yang ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang. Mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Lilin ketiga, simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Bumi berbencana, bermusimkan tangis dan tawa. Dambaan akan terpulihkan semesta sedang terpojok ke ujung yang paling sudut. Sampai datang janji keselamatan dari dunia merdeka, membelah semesta yang paling hitam. Cahaya dan kelam yang paling saling memburu akan menyatu dalam pelukan perdamaian. Karena dari padang gurun tandus mekar bunga berjuta warna. Kemuliaan Libanon dipulihkan, semarak Karmel dan Saron menebar pesona. Takkan ada lagi tangan terkulai lemah, lutut yang goyah melangkah, mata buta menghambat, hati yang tawar membeku. Karena jantung semesta akan dibelah, mengusir pilu dan duka yang membusuk. Sorak-sorai sukacita membahana, ada denyut baru, denyutan cinta ilahi. Kemuliaan Libanon dipulihkan, semarak Karmel dan Saron menebar pesona. Tak ada lagi tangan terkulai lemah, lutut yang goyah melangkah, mata buta menghambat, hati yang tawar membeku. Karena jantung semesta akan dibelah, mengusir pilu dan duka yang membusuk. Sorak-sorai sukacita membahana, ada denyut baru, denyutan cinta ilahi.
ada darah baru, darah keadilan ilahi. Mari kita songsong janji yang datang menjelang. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menanti pertolongannya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Israel, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiduplah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang mengecam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kunci Daud datanglah, gapura sudah bukalah, tutup jalan seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah, dan dalam kuasa Roh Kudus membarui seluruh ciptaan. Saudaraku, damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Memasuki minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap, karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang
dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Yesaya 60 ayat yang pertama menyatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Marilah kita menyediakan hati, pikiran, jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang." Tuhan, kami sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah, sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun kami tidak peduli kepada mereka. Kami belum menjadi saksi tentang Engkau sang terang itu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini melalui politik, budaya, agama,
sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mencaci, memaki di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mengguncing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Saudara-saudara, bagi setiap kita yang menyadari dosanya, serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam kitab Mazmur 146 ayat yang ke-10. Demikian, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kekasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup kekal. Marilah kita saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Salam damai. Salam damai. Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya boleh menuntun kami, agar kami dapat menjadi pendengar-pendengar yang baik, dengan telinga, pikiran dan hati kami, serta kami dapat melakukan firman itu, sehingga kehidupan iman kami dibaharui dan kami layak untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, Sang Mesias. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian di hadapan banyak orang tentang Yesus, Sang Terang. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama
ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, disambung ayat yang ke-19 sampai dengan 28. Demikian kesaksian akan firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Disambung ayat yang ke-19 sampai dengan 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema dari ibadah Advent ketiga kita ini adalah memberi kesaksian tentang Sang Terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali menimbulkan pertanyaan, mengapa pilihannya adalah tema memberi kesaksian Sang Terang? Mengapa Sang Terang itu perlu disaksikan? Mengapa Sang Terang itu perlu ditunjukkan kepada dunia? Jawabnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini sebagian orang dunia ini hidup dalam kegelapan. Saya ulangi, sekarang ini sebagian orang dunia ini hidup dalam kegelapan, hidup jauh dari terang, hidup dalam dosa mereka. Mari kita perhatikan sekitar kita. Apakah terjadi dalam kehidupan kita sebelumnya? Ada orang yang kesukaannya memaki, ada orang yang kesukaannya mengucapkan kata-kata kotor, ada orang yang kesukaannya mengucapkan hinaan bahkan ancaman, lalu diterima sebagai pengajar, sebagai pemimpin agama yang diikuti. Bukankah sebelumnya tidak terjadi tapi sekarang ini terjadi? Dan bukankah itu berarti kita sedang berada dalam kegelapan? Mari kita perhatikan sekeliling kita. Bukankah ada banyak orang yang mengalami kesulitan hidup? Bukankah ada banyak orang yang mengalami kemiskinan, kekurangan, dan penderitaan?
Sementara banyak orang yang lain hidup dalam kelimpahan dan hati mereka telah menjadi keras tanpa kepedulian. Mereka tidak lagi memiliki belas kasih untuk kemudian bersedia menolong saudara-saudara mereka yang lemah. Mari kita perhatikan keadaan sekitar kita. Bukankah kita menjumpai di media sosial orang saling menghujat, orang saling memfitnah, orang menyebarkan berita-berita bohong, orang menebarkan ketakutan dan teror. Orang tidak lagi menghargai cinta kasih dan kemanusiaan, sehingga agama tidak membawa kedamaian. Tetapi karena praktek orang beragama yang tidak benar, agama menjadi ancaman bagi sesamanya yang berbeda. Mari kita melihat di sekitar kita, bukanlah ada banyak orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, tapi mereka menggunakan semuanya itu untuk kepentingannya pribadi, untuk kepentingannya kelompoknya saja, dengan menindas orang lain, dengan mengabaikan orang lain, yang kemudian menerima dampak yang buruk dari perbuatannya. Saudaraku, dunia sedang dalam kegelapan. Karena dunia sedang dalam kegelapan, maka sekarang panggilan kita ketika kita menantikan Sang Mesias yang datang untuk yang kedua kali, ketika kita mengenang kedatangannya dulu dalam peristiwa Natal, adalah kita memberi kesaksian tentang Sang Terang itu. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi saksi dari terang itu, mewartakan terang itu, karena kita sedang menantikan Tuhan Yesus, Sang Terang yang akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Sementara dunia kita sedang ada dalam kegelapan. Ibu barat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam bacaan kita ayat yang ke-6 dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Maka kita harus mengatakan bahwa sesungguhnya Yohanes itu adalah lambang. Yohanes itu adalah simbol. Yohanes itu lambang setiap orang yang menantikan kedatangan terang sejati, yang kemudian diutus untuk mewartakan terang itu, menjadi saksi dari terang itu. Dan kalau kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, maka sesungguhnya kita menerima misi yang sama seperti misi yang diterima oleh Yohanes Pembaptis. Kalau ia diutus, maka kita juga diutus. Kalau ia menjadi duta dari Kristus, maka kita juga menjadi duta dari Kristus. Kalau ia mewartakan Sang Terang, maka kita juga harus mewartakan Sang Terang, karena kita menerima misi yang sama dari Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ketika saya masih mahasiswa dan sedang persiapan skripsi, saya bertemu dengan rektor universitas tempat saya belajar. Waktu itu saya duduk di depan perpustakaan di tangga, dan Pak Rektor itu tiba-tiba duduk di samping saya dan bertanya, "Kamu sudah tingkat berapa? Kamu sudah sedang mempersiapkan apa?" Lalu saya menjawab, "Saya tingkat akhir, Pak. Saya sedang mempersiapkan skripsi." Tapi saya itu masih bingung, bikin skripsi itu bagaimana caranya, judulnya bagaimana, proposalnya bagaimana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Rektor itu rupanya murah hati, sehingga berkata pada saya, "Ngene wae, kumpulkan teman-temanmu, berkumpullah di satu kelas, ngomong waktunya sama aku, maka aku akan datang dan aku akan ajari kalian caranya bikin judul skripsi, caranya bikin proposal skripsi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Rektor loh. Hati saya menjadi besar, hati saya menjadi sedemikian bangga dan yakin
Oleh karena itu ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika kemudian saya bertemu dengan teman-teman saya mengatakan ayo kita kumpul, ayo kita membuat sebuah kelas, nanti Pak Rektor akan datang. Saya mengatakan dengan kebanggaan, saya melakukan dengan kesungguhan. Kenapa? Karena saya utusan Pak Rektor. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, utusan Pak Rektor saja bangganya seperti itu. Apalagi kalau kita menyadari bahwa sama seperti Yohanes Pembaptis, kita itu utusan Tuhan Yesus. Kita utusan Allah, kita membawa misi kepada darinya supaya kita menyaksikan terang itu datang. Supaya mereka yang dalam kegelapan kemudian mengenal terang itu dan menjadi percaya. Jadi kalau sekarang ini kita mendengar bahwa sama seperti Yohanes Pembaptis diutus, maka pergilah dengan sukacita, pergilah dengan keyakinan diri, pergilah dengan penghormatan, pergilah dengan kebanggaan, karena kita mengemban misi dari Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kalau kita sudah punya tekad dengan sungguh-sungguh, punya kebanggaan, punya kepercayaan diri, punya keyakinan untuk mengemban misi Allah, memberikan kesaksian tentang Sang Terang, pertanyaannya bagaimana kita memberikan kesaksian tentang Sang Terang sejati itu? Bagaimana kita memberikan kesaksian tentang terang sejati itu di tengah-tengah kehidupan dunia yang gelap? Kalau kita belajar dari Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal setidak-tidaknya yang ia kerjakan. Yang pertama, kalau misalnya kita membaca Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, maka kita akan mendapati Yohanes membaptis orang banyak dan Yohanes mengajar mereka. Yohanes menyampaikan kebenaran firman Allah kepada mereka. Yohanes berkata-kata kepada mereka, katanya bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kampak sudah tersedia, pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ia mengajarkan supaya orang bertobat, supaya orang memperbarui hidup mereka dengan kata-katanya, dengan ucapannya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu pula yang harus kita lakukan. Memberi kesaksian tentang Sang Terang itu pertama-tama dengan ucapan mulut kita. Ucapan mulut kita yang senantiasa memperkatakan firman Tuhan, yang senantiasa memperkatakan kebenarannya. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan itu yang harus kita lakukan. Melakukan pengajaran, memperkatakan firman Tuhan kepada siapapun, dimanapun kita berada. Lalu yang kedua Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca misalnya Injil Matius pasal 3 ayat yang keempat, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Yohanes bukan hanya mengajar dengan kata-katanya, bukan hanya memberikan kesaksian dengan mulutnya, tetapi juga memberikan kesaksian dengan cara hidupnya yang inspiratif. Cara hidupnya yang kemudian bisa diteladani dan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah orang yang mengagungkan kesukaan dunia, kesenangan dunia, Yohanes menunjukkan praktek hidup yang istimewa, yang unik, yang menginspirasi orang lain. Ia tinggal di padang gurun, berpakaian kulit, makan madu hutan dan belalang. Maknanya adalah Yohanes menunjukkan kepada orang banyak, kepada orang yang melihatnya, beginilah kehidupan orang yang percaya. Dalam kesederhanaan, tidak menekankan kesukaan-kesukaan dunia. Itu hidup yang menginspirasi. Itu hidup yang tidak sama dengan dunia. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bukan kemudian kita meniru secara persis apa yang dilakukan oleh Yohanes di zaman sekarang ini. Kemudian kita tidak mau tinggal di rumah, lalu kita pergi ke hutan, lalu kita makan apa yang ada di hutan, bukan itu.
tetapi semangat kesederhanaannya, semangat kejujurannya, semangat kesungguhannya untuk menghayati kehidupan yang murni, itu yang diteladan Yohanes yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan kita sekarang ini, maka saya melihat bahwa kehidupan kita itu mungkin sekitar 70-80% dipengaruhi oleh gadget ini. Dipengaruhi oleh gadget ini. Sedang apapun juga, biasanya kita nyambi dengan gadget ini. Ngobrol, nyambi dengan gadget. Tiduran, nyambi dengan gadget. Makan, nyambi dengan gadget. Bahkan sebagian orang beribadah pun nyambi dengan gadget juga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada peluang yang besar kalau kita sungguh-sungguh mengaku sebagai duta Kristus untuk menjadikan barang yang telah menyedot hampir seluruh hidup kita ini supaya menjadi kesaksian yang baik. Misalnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengunggah kegiatan-kegiatan kita yang positif, kegiatan-kegiatan kita yang membangun, kegiatan-kegiatan kita yang menebarkan cinta kasih, kegiatan-kegiatan kita yang menebarkan kepedulian pada sesama, supaya orang lain, supaya semua orang itu bisa melihat hal-hal yang inspiratif dalam kehidupan kita. Itu cara kita untuk memberikan kesaksian, sebagaimana cara Yohanes dengan hidupnya yang inspiratif memberikan kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita kalau kita menjadi saksi bagi sang terang itu sebagaimana yang Yohanes lakukan. Karakter hidup kita. Karakter hidup kita harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena biasanya orang yang berpelayanan itu sangat mudah jatuh dalam bahaya kesombongan. Ketika orang merasa semakin penting di tengah-tengah persekutuan, ketika orang merasa punya kemampuan yang semakin lebih, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang terjadi yang ia muliakan bukan sang terang itu, tapi yang ia muliakan dirinya sendiri. Karakter yang ditunjukkan oleh Yohanes yang pertama adalah rendah hati, tidak mencari kemuliaan sendiri. Ketika orang banyak datang kepada dia untuk bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau sang Mesias? Yang mengatakan bukan. Apakah engkau Elia? Yang mengatakan bukan. Apakah engkau Nabi yang datang dari zaman dulu? Yang mengatakan bukan. Lalu kalau engkau bukan Mesias, mengapa engkau membaptis? Dan Yohanes mengatakan, di antara engkau dan engkau tidak mengenalnya, ada dia yang telah datang. Aku membaptis dengan air, tapi dia akan membaptis dengan Roh, dan aku mengikat tali kasutnya pun tidak layak. Sadar penuh Yohanes bahwa yang harus ia muliakan bukan dirinya sendiri, tetapi sang terang itu, yaitu Kristus. Oleh karena itu segala sesuatu yang dia lakukan bukan untuk kehormatannya, melainkan untuk kehormatan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi utusan Allah mewartakan sang terang, maka kita harus memiliki kerendah hatian ini agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter istimewa yang dimiliki oleh Yohanes adalah keberaniannya untuk menyatakan kebenaran. Meskipun itu harus dengan menegur Herodes, meskipun itu harus berakhir dengan lehernya yang dipenggal, tetapi dia menerima resiko itu sebagai resiko panggilannya. Dia punya keteguhan hati untuk meyakini prinsip yang ia anggap benar, dan dia berani menanggung resikonya. Tidak mudah patah arang, tidak mudah patah semangat, tidak mudah kecewa dan putus asa. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia
sungguh membutuhkan terang itu. Dunia sungguh membuktikan terang itu supaya bisa mengatasi kegelapannya. Karena tanpa terang itu, dunia kehilangan arah. Tanpa terang itu, dunia semakin menjauh dari damai sejahtera. Sebaliknya, mengarah pada kecelakaan. Waktu saya masih muda, di kampung saya salah satu hobi saya adalah mencari ikan. Ada yang dengan istilah nyuluh, ada yang dengan istilah ngobor. Bawa petromak ke sawah, bawa pedang, bawa ember, cari belut, cari ikan. Kalau di tempat saya namanya kotes dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika bersama dengan teman-teman saya pergi nyuluh ke sawah, turun hujan. Dan ketika turun hujan, petromak yang kami pegang itu mati. Bukan hanya mati, kaos lampunya itu jatuh sehingga nggak bisa dinyalakan lagi. Situasinya gelap gulita dan kami pasti saja takut karena kemudian tidak bisa melihat apa-apa. Apalagi kemudian kami tidak tahu kemana harus melangkah untuk pulang. Kesana kena pematang, kesini kena pematang, kesana kena pematang. Cuma berputar-putar saja karena gelap. Sampai kemudian ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, ada kilat yang menyambar. Hanya sekejap saja kilat menyambar, tapi ada terang. Dan hanya sekejap saja terang, kemudian kami bisa mengenali tempat itu. Ada jajaran pohon gayam dan kami tahu itu gayam sewu. Dan ketika kami tahu itu gayam sewu, kemudian kami bisa menentukan arah kemana harus pulang. Hanya sekejap saja terang itu. Apalagi jika terang itu adalah terang yang sejati. Apalagi jika terang yang datang itu, yang dikenali oleh dunia yang gelap itu adalah terang Tuhan Yesus. Maka orang akan mendapatkan panduan kemana harus melangkah. Maka orang akan meninggalkan segala kegelapan. Dan orang akan tahu di mana damai sejahtera karena mereka percaya kepada Sang Terang. Jadi dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Advent, mari kita menjadi saksi yang menyaksikan Sang Terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, saya mengajak jemaat untuk berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut nyanyian rohani 77 dalam langgam Kidung Jemaat 58. Segera
Jemaat disilakan duduk. Mari kita tunduk dalam doa menaikkan doa syafaat. Kami menantikan kehadiran-Mu dalam penghayatan yang terus diperbarui, agar kami tidak terjebak dalam meneruskan seremoni ritual belaka. Tuhan, mampukan kami agar kasih dan anugerah Allah dapat dirasakan dalam hidup setiap umat-Mu. Kami umat-Mu memiliki tanggung jawab dalam mewartakan terang. Mampukan kami agar dapat mewujudkan tugas itu menjadi terang dalam kegelapan, membawa sukacita di tengah kesedihan, dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Sekarang kami memanjatkan doa syafaat kami. Ya Allah, para pemimpin kami yang sedang bergumul untuk membawa bangsa kami lepas dari pandemi dan mewujudkan masyarakat yang sehat, yang adil dan makmur, kami doakan dan kami serahkan kepadamu. Tuhan, kami mengingat seluruh rakyat Indonesia yang semestinya bergandengan tangan mendukung para pemimpin kami sehati, sepikir, sekata, agar kami dapat bekerja bersama-sama untuk kehidupan yang lebih baik. Kami serahkan dan kami doakan. Kami mengingat gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau menyertai mereka dan menjadikan mereka sebagai alat-Mu untuk membawa damai sejahtera kepada siapapun yang mereka jumpai. Kami serahkan dan kami doakan. Kami mengingat keluarga kami, para orang tua kami yang sudah lanjut usia, anak-anak kami, suami, istri, anggota keluarga kami semuanya. Apapun pergumulan mereka, kiranya Tuhan tilik, Tuhan tolong, dan kami serahkan mereka serta kami doakan. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat menjadi saksi yang menyaksikan kepada dunia yang dalam kegelapan terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam namanya yang sudah mengajar kami untuk memohon. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian Natal tanggal 25 Desember yang akan dilakukan secara daring, akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus.
Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara, sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita mempersiapkan diri dengan melakukan pengujian diri atau pendadaran. Pengujian diri kita lakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah jawab saudara-saudara? Dengan ini saya Purnomo mengakui bahwa saya adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya berserah diri kepada Allah, dengan sungguh-sungguh akan menjalani hidup baru dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya akan mengikuti sakramen perjamuan dengan rasa syukur dan hormat. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yesaya 35 ayat yang pertama sampai kedua. Yang demikian firman Tuhan, "Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar yang akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai." Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita akan menyampaikan persembahan ini di dalam doa. Mari kita hantarkan. Tuhan yang penuh kasih dan berkat, betapa kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberkati hidup kami dan dinyatakan di setiap kehidupan sepanjang kehidupan kami yang tidak kekurangan suatu apapun. Pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan dengan sukacita, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Berkati Tuhan apa yang telah kami sampaikan persembahan ini agar bermanfaat dalam pelayanan kami sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Saudaraku, marilah kita melihat dengan kacamata baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Orang percaya di sepanjang sejarah terus dipanggil mewartakan karya pemulihan Allah itu dengan terus menyaksikan sang terang. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar senantiasa bisa menyaksikan sang terang yang membawa pemulihan dalam hidup kami. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah dan masuk ke tengah dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa. Amin. Kepadaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan dari orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati, akan sedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ucap syukur pada